Kemudian tadi juga sudah disinggung mengenai sinkronus, asinkronus. Apa itu? Sinkronus itu adalah aplikasi yang berjalan secara waktu nyata, di mana seluruh pemakai bisa berkomunikasi pada waktu yang sama. Jadi real time ya. Jadi dia aplikasi yang berjalan di real time. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, pembelajaran kita ini itu dilakukan secara sinkronus, di mana si pengajar atau si pemberi informasi dan si penerima informasi harus berada pada waktu yang sama. Contohnya itu ada chatting, web conference, misalnya seorang mahasiswa mengikuti kuliah lewat web conference di sebuah universitas ya. Ini contoh sinkronus. Kalau asinkronus yaitu itu tidak bergantung pada waktu, di mana seluruh pemakai bisa mengakses ke sistem dan melakukan komunikasi antar mereka disesuaikan dengan waktu masing-masing. Jadi kita tidak harus berada pada waktu yang bersamaan, tetapi kita harus berada pada sistem yang sama. Contohnya LMS atau e-training kita itu. Jadi kita telah login ke sana, saya bertindak misalnya sebagai instruktur, Bapak Ibu sebagai peserta ya, peserta pelatihan. Nah, kita sudah login ke sana, bisa login atau sudah sudah terdaftar di satu sistem. Nah, nanti ketika saya misalnya memberikan materi, memberikan tugas, itu saya login ke sistem, kemudian memberikan itu semua, itu tugas-tugas dan juga materi. Kemudian Bapak Ibu semua mungkin pada waktu yang tidak sama itu bisa juga mengakses sistem, kemudian melihat tugas-tugas maupun materi yang saya berikan, kemudian mempelajarinya, kemudian mengerjakan tugas dan kemudian mengupload. Nah, kemudian pada waktu yang berbeda lagi mungkin saya bisa masuk lagi kemudian melihat diskusi maupun mungkin tugas-tugas yang telah Bapak Ibu kerjakan. Jadi itu secara asinkronus. Biasanya itu beberapa fitur yang bisa kita gunakan, yaitu ada forum diskusi juga di email, kemudian ada ya diantaranya seperti itu, forum diskusi. Jadi ini juga penting ya. Jadi ini penting juga kita pahami dan kita gunakan untuk terjadinya pembelajaran secara asinkronus nanti. Nah, ini perbedaan antara sinkronus asinkronus dari beberapa aspek ya, waktu tadi, tujuan dan juga caranya. Dari waktu tadi ya tadi sudah kita jabarkan bahwa dari segi waktu tentu ketika misalnya si pemberi informasi atau instruktur dengan peserta pelatihan itu tidak bisa berada pada waktu yang sama, maka kita gunakan asinkronus. Tetapi kalau misalnya kita memiliki waktu waktu yang kosong dan bisa berada pada waktu yang sama pada waktu tertentu, itu kita lakukan secara sinkronus. Biasanya sinkronus itu dilakukan atau digunakan oleh orang untuk perencanaan tugas, perkenalan, misalnya diskusi materi sederhana. Mungkin di awal-awal perkuliahan bisa kita lakukan secara sinkronus. Kemudian mungkin pada waktu yang lain, ketika misalnya kita membahas isu-isu yang agak kompleks, yang tidak bisa dipecahkan dalam satu kali pertemuan atau 1-2 jam, mungkin kita gunakanlah asinkronus dengan cara misalnya tadi diskusi menggunakan forum diskusi di LMS-nya itu. Jadi kalau isu-isunya kompleks, misalnya kita harus membagi kelompok, atau misalnya si siswa harus mencari dulu materi tentang itu, kemudian membuatkan meresapi materinya, kemudian baru berdiskusi, ya kan agak lama itu waktunya. Kemudian juga nanti ada terjalin diskusi, ada studi kasus dan lain sebagainya, kita menggunakanlah secara asinkronus. Nah, jangan secara sinkronus. Kemudian kalau kita lihat dari segi aspek tujuan, jadi sebenarnya sinkronus ini sebenarnya lebih ke bagaimana kita memotivasi peserta didik misalnya. Jadi ketika misalnya kita di LMS itu kasusnya sudah kita lihat ternyata tugas-tugas dikerjakan secara baik oleh peserta didik. Kemudian ketika kita lihat ternyata diskusinya hangat, dan kemudian ternyata diskusinya pun tidak melenceng dari tujuan pembelajaran kita. Maka silakan saja kita teruskan pembelajaran menggunakan asinkronus ini. Artinya peserta didik termotivasi dan bisa belajar mandiri dan juga bisa melakukan aktivitas online itu secara baik. Tapi ketika misalnya ketika kita lihat ternyata kok
tugas-tugas tidak dikerjakan juga oleh peserta didik gitu ya. Kemudian kita lihat diskusi ternyata hambar saja, tidak banyak yang bertanya, tidak banyak yang menjawab. Kemudian ternyata ada terjadi miskonsepsi terhadap materi-materi yang didiskusikan di forum diskusi. Maka perlu kita menggunakan sinkronus ini dalam pembelajaran. Jadi untuk meluruskan miskonsepsi, kemudian untuk memotivasi peserta didik, untuk menjembatani feedback yang cepat, karena mungkin peserta didik agak bingung mungkin dengan materinya, dia butuh respon ya, bagaimana, apakah ini salah atau betul, maka kita bisa menggunakan sinkronus sebagai model pembelajaran kita. Kalau kita lihat dari segi cara, itu sinkronus itu misalnya video conferencing, instant messaging, chatting. Kalau asinkronus itu bisa menggunakan email, discussion board, forum diskusi, menggunakan blogs, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya sebenarnya sudah banyak. Contohnya kalau sinkron itu memberikan kuliah online dengan video conference. Nah, kalau asinkronus itu misalnya mahasiswa melaporkan tugas praktikum misalnya. Tidak perlu kita lakukan secara sinkron, silakan aja kita buatkan tempat untuk mengupload tugas. Atau misalnya mau berdiskusi mengenai suatu topik di forum diskusi, ya kita buatkan saja forum diskusinya. Tidak perlu kita buatkan kita buatkan Zoom misalnya atau Google Meet-nya untuk pertemuan secara sinkron. Nah, ini interaktivitas, ini juga penting ya Bapak Ibu. Interaktivitas itu juga penting dalam mendesain pembelajaran secara online atau pembelajaran e-learning ini. Jadi interaktivitas ini adalah istilah yang merujuk pada proses pembelajaran yang efektif dan efisien yang erat kaitannya dengan proses komunikasi. Dia bersifat multidimensional, kemudian mengandung komunikasi multi arah, di mana nanti ada multi arah ini ada antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa lain, kemudian mahasiswa dengan materi, dan mahasiswa dengan interface atau mahasiswa dengan e-learning itu sendiri. Jadi ada konsepnya interaktivitas itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan materi ajar, mahasiswa dengan mahasiswa lainnya, dan juga mahasiswa dengan interface atau dengan menggunakan e-learning itu sendiri. Nah, ini penting, keempat ini penting sebenarnya. Kalau yang pertama, mahasiswa dengan dosen itu penting untuk menumbuhkan motivasi, memberikan umpan balik atau feedback, dan juga memfasilitasi dialog antara mahasiswa dengan dosen. Nah, jadi ada kalanya kan mahasiswa tidak termotivasi, maka perlu kita membuatkan interaksi antara mahasiswa dengan dosen. Jadi jangan misalnya ketika kita membuat LMS, jadi dibiarkan saja selama 1 semester tanpa adanya kita berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, jadi ini kalau kita misalnya membuat atau mendesain pembelajaran secara full online ya. Jadi jangan nanti 16 kali pertemuan siswa hanya berkomunikasi dengan LMS saja. Jadi perlu kita buatkan komunikasi juga dengan dosen. Kemudian mahasiswa dengan materi ajar. Nah, ini interaksi ini juga penting, yaitu bagaimana metode agar mahasiswa mendapatkan informasi dari materi ajar. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu kayak materi ajar itu biasanya dalam bentuk dokumen, misalnya PowerPoint, ataupun dalam bentuk paper, artikel, atau bahan ajar. Itu kita berikan ke mahasiswa. Kemudian tapi ini juga perlu kita ketahui bahwa mahasiswa itu berbeda-beda, unik gitu ya. Ada mahasiswa yang dalam belajar itu bisa dia ketika kita berikan misalnya materi berupa PowerPoint atau berupa apa saja, berupa artikel saja, itu mereka bisa mempelajarinya. Tapi ada misalnya mahasiswa yang tidak bisa membaca, tidak bisa mengambil kesimpulan dari apanya itu. Maka perlu kita fasilitasi materi ajar yang dalam bentuk yang lain, seperti misalnya dalam bentuk video, dalam bentuk simulasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau secara umum yang paling sederhana saja mahasiswa itu terbagi menjadi ada visual namanya, auditori, ada kinestetik. Jadi bagaimana caranya siswa itu bisa belajar dan menyerap informasi dari materi-materi berbentuk visual, berbentuk auditori, atau berbentuk kinestetik seperti itu. Nah, jadi
bagaimana kita memfasilitasi interaktivitas ini? Ya, jangan melulu kita memberikan dalam bentuk apa saja, dalam bentuk dokumen saja, tapi dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk audio juga seperti itu. Kalau kita sudah membuatkan berbagai macam materi bentuknya ke dalam apa, berarti kita telah memfasilitasi interaktivitas antara mahasiswa dengan materi ajar. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dengan mahasiswa lain juga penting ya, untuk saling berbagi informasi, ide, dan adanya dialog antar mahasiswa. Jadi Bapak Ibu silakan nanti juga dibuatkan fasilitas di sana di mana mahasiswa dengan mahasiswa lain itu saling berdiskusi, atau kita bisa mendesain LMS kita itu supaya mereka bisa berkelompok belajarnya, atau membuat tugas secara berkelompok. Nah, itu bisa dengan menggunakan LMS. Kadang-kadang kan kalau dengan dosen saja mereka mungkin agak takut ya, jadi mereka mungkin antar mereka bisa saling berkomunikasi dengan baik untuk menyerap pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu mahasiswa dengan interface, ini juga penting agar dia dapat mengontrol penuh pembelajaran sesuai kebutuhannya. Jadi dalam pembelajaran itu kan ada banyak ya komponen-komponennya, ada materi di sana ya, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi utama, misalnya materi tambahan, kemudian ada contoh-contoh, kemudian ada latihan, kemudian ada apa lagi, evaluasi dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali komponen-komponen pembelajaran yang harusnya ada di dalam LMS kita. Jadi interaksi yang ketiga ini, mahasiswa dengan interface ini, mahasiswa harus mampu dan bisa mengakses ke itu semua. Jadi ada dosen yang kadang-kadang mengembangkan LMS-nya itu terstruktur. Nggak salah juga sebenarnya. Jadi si mahasiswa misalnya hanya bisa mengakses latihan jika dia telah selesai membaca materi, sehingga latihannya dibuat terkunci. Kemudian setelah misalnya kalau dia misalnya telah hanya boleh misalnya ujian jika telah mengunggah tugas misalnya dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya aktivitas-aktivitas itu dikunci secara terstruktur. Nah, ini menurut interaktivitas, kalau konsep interaktivitas ini mengurangi interaktivitas yang ada di LMS tersebut. Jadi bagaimana caranya? Ya, caranya kalau kita ingin mengakomodasi atau ingin membuat sebuah LMS yang interaktif itu, ya buatlah yang terbuka untuk semuanya, untuk mahasiswa. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu ada yang ingin melihat apa sih yang ditanyakan dalam materi ini, dia ingin melihat latihan dulu. Nah, maka dia harus bisa mengakses latihan, kemudian melihat apa yang ditanyakan, kemudian baru membrowsing materi yang ada di bagian atasnya untuk melihat teori-teori yang harus dipelajarinya untuk menjawab latihan-latihan tersebut. Nah, ini ketika dia dapat mengontrol pembelajarannya seperti itu, ini dianggap sebagai sebuah yang interaktif. Nah, jadi interaktif yang keempat ini adalah yang sesungguhnya interaktivitas yang sesungguhnya itu adalah yang interaksi yang antara mahasiswa dengan interface ini, di mana mahasiswa dapat mengontrol penuh pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Ini beberapa teori pembelajaran dalam e-learning, banyak sekali. Ada behavior, kognitif, cybernetik, neuroscience, konstruktivistik, koneksionisme. Ini semua bisa kita aplikasikan ke dalam e-learning. Sebagai contoh, di Moodle itu sendiri, kalau Bapak Ibu pergi ke moodle.org, itu mereka mengembangkan Moodle itu berdasarkan teori konstruktivistik katanya. Di mana pada teori konstruktivistik itu si pembelajar itu yang mengkonstruk pengetahuannya sendiri berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya sebelumnya, gitu ya. Seperti itu. Di sana juga dikatakan bahwa Moodle itu juga dikembangkan berdasarkan sosial konstruktivistik, di mana dalam mengembangkan atau mengkonstruk pengetahuannya dia mungkin tidak sendiri ya, tapi misalnya dibantu oleh teman-temannya melalui diskusi, juga dibantu dengan dosen dalam mendapatkan pengetahuan tersebut. Jadi kalau ingin lebih jelas silakan nanti masuk ke moodle.org, kemudian bagaimana dia mengembangkan teori ini untuk LMS Moodle tersebut. Kemudian strategi-strategi pembelajaran dalam e-learning ini juga banyak. Contohnya ada problem solving, eksplorasi, hipotesis generation, bermain peran, ada dialogis, ada artikulasi, reflection, kolaborasi, negosiasi sosial, multiple perspektif,
Kalau suportif ada modeling, coaching, scaffolding, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali strategi pembelajaran dalam e-learning. Dan mungkin kalau kita implementasikan di dalam e-learning beberapa strategi ini, yang penting kita ketahui yaitu bagaimana mengimplementasikannya. Contohnya problem solving. Di problem solving itu mungkin ada beberapa langkah ya dalam mengimplementasikannya dalam pembelajaran. Maka kita bisa mengacu atau membuat aktivitas di e-learning yang mengacu pada langkah-langkah yang ada pada pembelajaran-pembelajaran tersebut. Misalnya kita ingin misalnya memasukkan project based learning ke dalam LMS ya, bagaimana langkah-langkahnya? Kemudian apa aktivitas yang sesuai dengan langkah-langkah itu yang bisa kita akomodasi. Nah, kadang-kadang ada juga yang harus dilakukan dengan cara campuran atau blended, harus ada juga tatap muka misalnya. Maka tidak apa-apa, maka kita bisa mengembangkan atau memasukkan model atau strategi pembelajaran tersebut dan mengimplementasikannya secara campuran ke dalam pembelajaran kita. Jadi itu mungkin sedikit ya membuka diskusi dalam topik kita ini yaitu LMS dan e-learning. Selanjutnya kita akan coba diskusi ya mengenai ini, tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Bapak Ibu hadapi atau telah alami ya ketika melakukan pembelajaran secara online di masa-masa sebelumnya atau mungkin masa akan datang. Baiklah Bapak Ibu, saya cukupkan di sini. Kita sekarang mungkin diskusi ya, diskusi saja, saling berbagi pengalaman pembelajaran menggunakan e-learning ini. Silakan Bapak Ibu.